teman-teman, selanjutnya saya akan sampaikan beberapa urutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah acara pembukaan, yang kedua adalah acara sambutan, yang ketiga penyampaian materi oleh narasumber, dan selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab, yang terakhir adalah acara penutup. Selama acara berlangsung, untuk para peserta dimohon dalam ketika pemateri dalam menyampaikan materi untuk mematikan audionya, dan juga nanti di akhir acara akan ada link absensi yang dibagikan oleh sekretaris di room chat Google Meet. Dan juga untuk mengingatkan ya teman-teman, jangan lupa untuk mengerjakan tugas resume yang sudah tersedia di Google Classroom. Baik, langsung saja untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, untuk selanjutnya kita kepada acara yang pertama, yaitu sambutan dari perwakilan bidang kesehatan. Untuk perwakilan bidang kesehatan, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, cek kedengeran ya? Kedengeran. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Segala puji bagi Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berjumpa walaupun via Meet di acara yang semoga penuh manfaat ini. Ya, pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Samsun Hadi selaku Kepala BI Cabang Purwokerto. Yang saya hormati kepada Mas Artan dan Mbak Unon selaku Pembina Genbi 2020 dan 2021. Yang saya hormati Korkom Genbi 2020 dan jajarannya. Yang saya hormati Presiden Genbi, Komisariat IAIN dan Komisariat Unsur, yaitu Mas Dede dan juga Mbak Dinda. Dan juga untuk seluruh teman-teman Genbi Purwokerto 2020 yang saya banggakan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara kami dalam acara Genbi Smart yang mengusung tema Be a Smart Consumer for Your Healthy Life dengan tujuan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk seluruh anggota Genbi Purwokerto 2020-2021 tentang bagaimana cara memilih bahan-bahan atau produk-produk dari peternakan seperti daging, telur, susu yang baik dan sehat. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi seluruh teman-teman semua, dan apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam terlaksananya acara ini, saya perwakilan dari bidang kesehatan mengucapkan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya teman-teman, sambutan yang kedua adalah dari Presiden Unsud. Untuk waktu dan tempatnya kepada Mbak Anindya, dipersilahkan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. semoga teman-teman semua sehat walafiat ya untuk di masa-masa pandemi ini. Yang terhormat untuk Bapak Kepala BI Pak Samsun Hadi, lalu yang saya hormati jajaran pembina Genbi Mas Artan dan Mbak Unun, lalu yang saya hormati Presiden Korkom Genbi Mas Arkan serta jajarannya, yang saya hormati Presiden IAIN Mas Dede, lalu yang saya sayangi teman-teman Genbi semuanya. Nah, ini kan dari aku sebenarnya singkat aja, ini program kerja pertama bidang kesehatan ya, itu Be a Smart Consumer for Your Healthy Life. Nah, ini nanti akan dibawakan materinya oleh sama Mas Mujibur Rahman. Nah, beliau ini dari Fakultas Peternakan Unsud. Yang aku mau sampaikan ini materi sangat penting banget ya untuk kita semua, apalagi lagi masa pandemi ini, perlu banget kita untuk menjaga kesehatan seperti olahraga, minum vitamin, jaga kebersihan, dan terutama untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Nah, untuk jadi makanan ini kalau menurut aku nggak kalau sehat itu pasti bergizi juga. Nah, untuk teman-teman semua, karena kita di masa pandemi ini juga harus selalu produktif, kita harus selalu menjaga asupan makanan kita. Nah, untuk materi ini menurut aku sangat bagus banget untuk bidang kesehatan mengadakan program kerja seperti ini untuk teman-teman Genbi semua supaya tahu gitu loh mana sih makanan yang harus kita konsumsi, bagaimana sih ciri-ciri makanan yang sehat dan bergizi, terus gimana sih biar kita tahu makanan mana yang bagaimana cara membersihkan makanan supaya pas kita konsumsi itu biar udah bersih gitu loh, nggak ada meminimalisir kotor-kotoran yang ada sebelum dicuci gitu kan. Nah, terus untuk teman-teman semua jangan lupa juga nanti untuk diresum dan di submit di Google Classroom. Nah, tujuan di resumnya ini tuh sebenarnya bukan hanya sekedar tugas dari Genbi pemenuhan keaktifan dalam Genbi, tetapi di resume ini teman-teman biar tahu gitu, maksudnya teman-teman biar hafal dari materi-materi yang telah disampaikan. Jadi nggak cuma ngikut webinar doang terus habis itu udah lupa gimana sih cara biar tahu makanan yang bergizi dan sehat kayak gitu-gitu. Jadi maksud dari resume ini juga untuk supaya teman-teman mengetahui untuk lebih memahami lah. Udah sih untuk dari aku gitu aja. Semoga materi yang nanti disampaikan oleh Mas Rahman ini sangat bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman Genbi semuanya. Cukup dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Presiden Komisariat IAIN untuk waktu dan tempatnya kepada Mas Dede, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, yang saya hormati juga jajaran pembina Genbi Purwokerto Mas Hartan dan Mbak Unon, yang saya hormati pula Korkom Genbi Purwokerto, dan yang saya hormati Presiden Genbi Komisariat Unsud Mbak Dinda Dindia, dan yang saya sayangi dan saya banggakan juga teman-teman dari Genbi Purwokerto ya semuanya. Dan satu lagi saya hormati pula materi Mas Mujibur Rahman ya, yang sudah senantiasa hadir mengisi acara salah satu bidang kesehatan Genbi Purwokerto. Baik, saya juga tak mau panjang lebar ya, karena sudah banyak disampaikan. Intinya saya ucapkan terima kasih juga
kepada bidang kesehatan yang sudah mengadakan ini dengan secara baik dan tepat waktu juga. 103 kurang lebih 103 anggota kita sudah masuk untuk mengikuti acara ini secara tepat waktu ya. Dan acara dengan tema konsumen pintar ya untuk kesehatan diri kita itu sangat penting ya, karena kalau kita bicara soal konsumen itu kan ini sebenarnya bahasan kecil loh dari sisi kesehatan, karena konsumen juga bisa dilihat dari sisi ekonomi juga, dan apalagi di masa pandemi seperti katakan Mbak Dinda tadi ya sangat penting itu. Apalagi di masa pandemi kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kita jarang tahu kehigienisannya, kualitasnya, dan lain sebagainya lah yang memacu kesehatan diri kita di masa pandemi itu. Dan di lain sisi juga kita mahasiswa ya, apalagi orang Indonesia juga, tingkat konsumtifnya itu paling tinggi. Kita jarang produksi, tapi kita lebih senang mengkonsumsi itu. Nah itu maka dari itu kita untuk menjadi seorang produsen yang pintar, kita harus jadi konsumen yang pintar terlebih dahulu gitu. Biar kita tahu sih bagaimana cara mengelola makanan yang baik dan benar, bagaimana cara mengelola makanan yang sehat untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Mungkin gitu aja, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir, dan silakan diperhatikan isi substansialnya dan jangan lupa dikerjakan resumnya, karena resum itu kan sebagai tanda bukti teman-teman memperhatikan juga gitu loh. Itu alternatif dari kita untuk menilai apa sih teman-teman, maka teman-teman itu paham nggak sih apa yang disampaikan dari webinar ini gitu. Apakah webinar ini cuma formalitas aja yang hanya diadakan biar teman-teman ikut terus tidak mendengarkan itu loh. Nah itu maka dari itu alternatifnya kita adakan resuman itu biar teman-teman juga paham secara substansialnya isi dari webinar ini itu apa, dan kita tetap berilmu lah di masa pandemi di karantina ini. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian materi dari narasumber kita, Mas Mujibur Rahman. Mas Mujib, apakah sudah bergabung? Sepertinya beliau sedang mengalami kendala. Lagi loading katanya. Oh, udah masuk. Sebentar ya, teman-teman. Mas Mujib? Iya. Kedengaran? Halo? Iya. Kedengaran suaranya ya. Sorry. Baik, sebelumnya, ya sebelum Mas Mujib menyampaikan materi, saya akan membaca CV dari Mas Mujib. Yang pertama, pemateri kita bernama Mujibur Rahman, tempat tanggal lahirnya Purbalingga, 7 Juni 1997, alamatnya Lembah Mukti, RT 13 RW 1, Manis Masta, Ketapang, Kalimantan Barat. Skillsnya inseminasi buatan, Microsoft Office, SPSS, Photoshop, atau Corel Draw. Beberapa organisasi yang pernah beliau ikuti, yang pertama ada staf pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fapet Unsud 2016 sampai 2018, staf pengurus Persaudaraan Islam Fapet Unsud 2016-2018, Korbit Advokasi dan Keilmuan Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia ISMAPETI wilayah Jateng DIY 2016 sampai 2018, staf pengurus Animal Science English Club 2017 sampai 2018, dan masih beberapa organisasi yang lainnya. Selanjutnya, beberapa
prestasi yang pernah beliau peroleh. Yang pertama ada The Winner of Speech Contest FIB Unsud 2017, Summer Course Program for Asian Student The Best Participant UGM 2017, finalis National Essay Competition USU Medan 2017, lolos pendanaan program mahasiswa wirausaha atau PMW Unsud 2018, lolos pendanaan PKM Kewirausahaan Kemristek Dikti 2018, peserta Global Korean Scholarship Chungnam National University Korea Selatan 2019, dan masih beberapa prestasi yang lain. Baik, selanjutnya Mas Mujib bisa untuk langsung menyampaikan materinya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator Mbak Yusri. Ini yang nampilin PowerPoint-nya saya atau ditampilin dari sana ya? Dari sini, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kawan-kawan GNB Purwokerto. Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan pagi ini sebenarnya saya cuma mau sharing apa yang saya ketahui gitu. Dengan kemarin moderator meminta saya untuk menjadi pembicara tentang cara ataupun sebenarnya dengan tema Be Smart Consumer for Your Healthy Life. Di sini karena memang fokus bidang ilmu saya adalah bidang peternakan, berarti ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya bahas, yaitu mengenai trik ataupun tip and trick ketika teman-teman semua mencoba mengetahui apakah produk hewani yang teman-teman beli nantinya itu masih layak atau tidak untuk dikonsumsi. Nah, saya mencoba berbagi ilmu dengan apa yang saya ketahui. Alhamdulillah kebetulan saya di kampus juga sebagai salah satu asisten laboratori di teknologi pengolahan produk peternakan, dan yang akan saya bahas di sini adalah 3 produk peternakan utama. Yang pertama adalah daging, kemudian daging secara general, baik daging ayam atau daging sapi atau daging domba, bahkan mungkin jika sama karakteristiknya tidak berbeda jauh dengan misalnya teman-teman yang boleh mengkonsumsi daging babi. Kemudian telur, dan yang terakhir adalah susu. Karena memang sejatinya kami tidak belajar mengenai ikan, karena ikan lebih ke kawan-kawan perikanan, dan juga produk peternakan seperti produk sampingan, kulit itu kami tidak akan saya bahas di sini. Oke, ya kita ketahui bahwa mungkin produk peternakan sudah satu yang umum ataupun sekarang kita pasti akan konsumsi di setiap ketika kita makan. Setidaknya saya yakin teman-teman semua di sini kalau ketika konsumsi ketika makan pasti setidaknya ada lauk ya. Kalau enggak ya semurah-murahnya pun anak-anak kos-kosan sekarang telur pun masih kejangkau, karena di Purwokerto kayaknya nasi telur itu masih, kalau di warteg ya, bukan di warung rames yang kita misalnya yang teman-teman di daerah Purwokerto misalnya di Buyuni atau di mana di WS dan di depan misalnya daerah itu juga masih terjangkau harganya gitu. Nah, di sini ada 4 poin penting yang akan saya bahas seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana apa syarat utama tentang produk peternakan, kemudian dan yang lain-lainnya. Mungkin bisa dilanjut ke halaman selanjutnya, Mbak.
Oke, sampai situ. Oke. Oke, gini ya tampilannya di sini. Oke. Di seperti kita tahu di sini di tampilan pertama mungkin sorry ini tampilannya jadi nggak sesuai karena beda laptop biasanya jadi beda tampilannya. Teman-teman bisa lihat ada dua gambar yang saya sajikan. Yang pertama orang zaman dahulu ataupun kita bilang orang purba, mereka ketika mengkonsumsi daging itu mereka nggak butuh ya tahu bagaimana apakah daging itu masih bagus ataupun seperti apa, karena memang pada sejatinya mereka yang penting perutnya terisi. Tapi semakin berkembangnya kesadaran orang-orang kita semakin sadar kalau misalnya konsumsi itu harus ada standarnya, maka banyak para peneliti ataupun lembaga-lembaga membuat standar. Kalau di Indonesia sendiri khususnya, kita punya standar yang namanya ASUH, atau kita sebut aman, sehat, utuh, dan halal. Kalau di Indonesia harus ada yang terakhir, yaitu ada halal. Yang pertama aman, artinya aman dari penambahan misalnya bahan-bahan yang tidak diharapkan. Biasanya ya kayaknya nggak tahu, kebanyakan di negara-negara berkembang seperti kita, orang-orang cenderung untuk meningkatkan penghasilan atau meningkatkan pendapatan, mereka menambahkan sesuatu agar jangka panjang pengawetannya lebih lama dan yang lain. Ada beberapa oknum yang melakukan seperti itu. Makanya kita harus tahu apakah ini daging aman atau tidak. Kemudian sehat. Yang jelas daging yang ataupun produk hewani yang sehat berasal dari hewan yang sehat. Contoh misalnya gini, ketika misalnya ternak sakit, secara standar itu tidak boleh langsung dipotong. Tapi ada beberapa oknum, mereka takut rugi, ternak mereka dibawa ke tempat penjagalan, kemudian dipotong. Bahkan atau ada ayam, misalnya ayam petelur yang ayamnya sakit, kemudian otomatis produk telurnya berbahaya atau dikhawatirkan mengandung penyakit, tapi terkadang telurnya pun digabungkan dengan telur yang ayam normal. Kemudian utuh, ya utuh artinya kalau utuh nggak ada dicampur apapun, nggak ditambah misalnya daging kemudian ditambah apa yang lain. Kemudian seperti teman-teman ketahui bahwa kemarin pernah ada kasus telur palsu yang kemudian atau susu yang paling umum di antara 3 produk peternakan yang gampang banget dipalsukan itu susu. Kalau teman-teman di Purwokerto biasa minum susu di beberapa tempat, pasti akan terlihat bedanya. Nggak mau nyebut di mana gitu, tapi teman-teman bisa memperhatikan. Susu itu ada yang dicampur air, ada yang dicampur tepung, ada yang dicampur santan. Tapi cenderung biasanya dicampur air. Kalau dicampur air berarti konsistensinya biasanya nanti lebih encer atau kayak gimana. Ada yang campur tepung, ada yang campur santan. Karena dari warna dan yang lain kelihatan. Tapi karena teman-teman biasanya minum susunya ataupun beli susu misalnya udah bentuk milkshake dan yang lain, jadi nggak kelihatan itu. Tapi susu itu produk yang paling gampang dipalsukan kalau nggak utuh gitu, ditambahin yang lain gitu. Terus yang terakhir halal, ya jelas. Kalau di negara Indonesia, khususnya di negara kita, ada sertifikasi halal. Artinya untuk beberapa produk yang mereka sudah packaging, sekarang banyak itu mereka harus menyertakan halal. Bahkan di rumah potong hewan itu mereka punya namanya sertifikasi halal untuk rumah potong hewannya gitu. Termasuk penyembelihnya, yang biasa nyembelih. Kalau yang modern itu di Indonesia meskipun sudah modern tapi tetap disembelih dulu pakai
juleha, kita sebut namanya juleha, juru sembelih halal. Itu mau disembelih dulu. Baru nanti habis itu sisanya pakai mesin pemotongan dan yang lain gitu. Dan di RPA rumah pemotongan ayam juga seperti itu. Kemudian yang lain. Ada standar halal untuk produk peternakan khususnya di Indonesia karena memang ya majority orang-orang kita, orang-orang Indonesia adalah Muslim. Jadi halal menjadi salah satu standar. Yang ini sekarang sedang diperdebatkan dengan beberapa negara mereka yang mau ekspor produk peternakan ke Indonesia seperti Brazil, India, beberapa negara yang mereka lagi mencoba masukkan produk ke Indonesia, produk peternakan mereka. Sertifikasi halal ini jadi polemik untuk skala besar. Mereka lagi membahas seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya. Oke. Ya, ini teman-teman yang harus tahu untuk daging. Ya, daging ayam ataupun daging telur, daging ayam ataupun daging sapi, daging domba, dan yang lain. Oke. Ketika teman-teman membeli daging di pasar, yang cenderung umum kalau di pasar kita sebutnya pasar basic atau pasar tradisional itu kan daging ataupun ayam cuma digelar di meja dan yang lain gitu. Nah, yang pertama teman-teman harus ketahui adalah warna daging. Contoh daging ayam itu termasuk kita sebut daging putih. Tapi kalau dagingnya itu masih segar, warnanya biasanya putihnya agak kemerah-merahan kayak ada urat-uratnya. Nah, kalau daging ayam yang sudah nggak segar ataupun bahkan dagingnya tiren, biasanya warnanya putihnya kekuningan. Itu teman-teman harus pahamin, itu untuk daging ayam. Kemudian daging sapi. Warnanya untuk daging sapi adalah daging merah. Daging sapi itu merahnya bukan merah yang merahnya bukan merah gelap banget, tapi merah kayak masih merahnya tuh warna merah tua, itu daging yang baik. Karena kalau dagingnya merahnya kehitaman, itu berarti ternaknya stres. Ternaknya stres saat pemotongan, makanya dagingnya efeknya warnanya agak gelap kehitaman. Kalau daging yang pucat, itu biasanya dagingnya udah lama. Atau merahnya pucat, agak pink gitu. Atau sapinya atau dombanya biasanya gelonggongan. Jadi pucat karena berair. Itu. Kemudian tekstur. Nah, ini cara paling gampang, tekstur. Ketika teman-teman pakai tekstur, itu cukup teman-teman tekan dagingnya, misalnya ditekan gini. Kalau kok pas ditekan balik, posisinya balik, teksturnya kok balik, berarti baliknya seperti keadaan semua, berarti dagingnya masih segar. Tapi kalau ditekan masih bahasanya ya, posisinya kelihatan bekas kita dan itu nggak balik, berarti daging udah nggak layak konsumsi, artinya daging itu udah nggak segar. Kemudian, untuk warna daging, sekarang kan sudah trending semenjak COVID itu daging beku dan yang lain. Kalau daging beku biasa di tempat-tempat jualan daging beku dilihat dari kemasannya. Kalau di kemasan dagingnya udah ada bunga esnya di dalamnya, berarti daging itu sudah lama. Meskipun memang daging beku baik, cuma ketika sudah ada bunga esnya berarti itu sudah terlalu lama disimpan di pendinginan. Lebih baik teman-teman cari yang di dalam silnya dagingnya itu belum ada bunga
bunga esnya. Dan yang terakhir, kelembaban. Daging itu cenderung tidak berair. Daging yang segar itu cenderung tidak berair. Cuma kayak licin, apa ya, kalau kita bilang itu ada lemak yang luas sedikit, jadi itu jadi nggak berair. Kalau misalnya kok kelihatan kayak berair, berarti itu sudah secara ilmiahnya, karena ini saya bahas memang biar gampangnya aja gitu, karena kita nggak mungkin kan ngecek di lab ini udah ada bakteri dan yang lain atau yang lain, kan nggak mungkin, karena kita beli ya di pasar, ya udah beli aja gitu. Nah itu daging itu cenderung lembab, ya maksudnya tidak berair, cuma kalau kita pegang ya udah kayak ada cuma ada kayak air, bukan air ya, kayak ada minyaknya sedikit gitu. Itu biasanya masih bagus. Tapi kalau misalnya udah berair, berarti ya usahakan teman-teman lebih baik alasan aja cari dari penjual yang lain gitu. Oke, itu mungkin untuk daging. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah telur. Untuk telur, ketika teman-teman beli, misalnya belinya di supermarket, biasanya mereka ada tanggal produksi. Tanggal produksi di situ itu adalah telur, kapan telur itu dikeluarkan gitu. Jadi kapan telur itu diambil dari kandang gitu, tanggal produksi. Nah, untuk telur yang teman beli itu baik misalnya telur kampung atau telur ayam kampung ataupun telur yang komersil yang warnanya coklat, itu semuanya ada batas waktunya. Untuk telur itu mereka mampu bertahan sampai dikatakan telur itu bagus, maksimal waktunya itu masih layak dikonsumsi itu 2 minggu, itu maksimal. Jadi 14 hari telur, kalau misalnya di suhu ruangan itu hanya bisa bertahan sampai 14 hari. Jadi dilihat, oh misalnya di tanggalnya berapa, misalnya tanggal 1 berarti maksimal tanggal 14. Jangan teman-teman udah tanggal 13 teman-teman beli, yo paling telurnya udah udah nyampur kuning sama putihnya. Kemudian itu kalau misalnya di supermarket ataupun yang lain. Kalau di pasar coba tanyakan kapan telurnya datang itu. Tapi kalau biasanya nggak dijawab, ya kemudian teman-teman bisa ngelihat dari tampilan fisik. Tampilan fisik pastikan telur nggak ada bercak kotoran kayak misalnya bekas feses ayamnya, kemudian atau feses itiknya. Kemudian nggak ada bercak-bercak putih. Karena biasanya kalau ada bercak putih berarti ayamnya biasanya lagi sakit karena kapur dan yang lain. Ada yang namanya penyakit berak kapur dan yang lain. Kemudian jangan ada blood spot, artinya ada bercak darah di situ. Itu juga jangan. Jadi cari telur yang benar-benar bersih. Ketika teman-teman beli di pasar kan biasanya ngambil sendiri gitu. Teman-teman bisa milih kemudian dihitung. Kemudian selanjutnya yang gampang, dikocok telurnya. Kalau dulu kata salah satu dosen saya almarhumah itu, beliau menyatakan telur itu kalau dikocok bunyi berarti telurnya udah jelek. Misalnya teman kok dikocok gini ternyata goyang di dalamnya bunyi, berarti itu telur udah jelek, jangan teman-teman beli gitu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman memastikan, nggak mungkin kalau di pasar atau misalnya di rumah, bisa teman-teman cek itu direndam. Nah ini ada 4 gambar di situ. Kalau telur masih segar, pasti mereka bakal tenggelam di permukaan, di dasar. Kemudian nanti 1 minggu kemudian mereka agak ngambang sedikit. Kalau udah umur 2 minggu, itu posisi yang telur itu ada yang namanya tumpul sama lancip. Yang tumpul bakal di atas. Dan kalau udah telur itu udah jelek, pasti ataupun udah nggak segar, udah nggak layak dikonsumsi, telurnya ngambang. Gitu. Ini cara yang gampang. Nggak mungkin teman-teman ngecek
banyak sebenarnya kualitas fisik, kualitas kimia telur yang harus dicek untuk standar itu, tapi kan kita nggak perlu ngecek sampai sejauh itu gitu. Karena kita konsumen di pasar ya ini yang gampang gitu. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah susu. Ya, susu seperti tadi mungkin saya sempat singgung di depan. Yang pertama, susu itu diamati. Susu murni yang belum dicampur rasa-rasa warna-warna, susu murni itu ataupun susu segar itu warnanya putih kekuningan. Itu yang harus teman-teman ketahui. Warnanya adalah putih kekuningan. Teman-teman harus mengamati. Kalau warnanya kok sudah pendar ataupun nanti warnanya udah enggak putih kekuningan, berarti itu sudah ada campuran. Berarti itu sudah ada campuran. Kemudian diamati juga dari ada tidaknya gumpalan lemak. Kalau kok lemaknya, biasanya kalau teman-teman beli susu ada lemaknya pecah di atas, yang susu murni ya, bukan susu yang sudah dicampur-campur itu. Kalau misalnya susu murni, sekarang kan banyak jual susu murni, itu kalau kok gumpalannya udah, lemaknya udah pecah, berarti itu sudah rusak. Karena lemak dan proteinnya udah pecah di situ artinya. Udah nyebar gitu. Atau apalagi kadang ada yang udah banyak banget gitu. Jangan percaya bahwa oh ini lemaknya karena lemaknya banyak. Bukan, kalau lemak sebanyak apapun lemaknya itu mereka akan nyatu, nggak bakal pecah gumpalannya. Kemudian konsistensinya. Susu itu lebih kental sedikit dibandingkan air, tapi juga nggak terlalu kental gitu. Kalau misalnya kental banget, berarti itu ada campuran, biasanya dicampurin tepung, oknum yang nakal, atau kalau terlalu encer, berarti itu ditambahin air gitu. Dan selanjutnya bisa teman-teman cium. Kalau misalnya di susu-susu murni dan yang lain, kalau di pasar sih, kalau Mas, keluar apa ya? Sebentar ya teman-teman, sepertinya Masnya terkendala sinyal. maaf sebelumnya. Oke, maaf Mbak sebelumnya tadi sinyalnya error. Oke, ini udah balik lagi. Oke, saya lanjut ya. Yang terakhir teman-teman bisa dicicipi, bisa dicoba dulu. Kalau sudah jelas, kalau rasanya sudah tidak, teman-teman bisa beda rasanya udah pecut dan yang lain atau bahkan pahit, itu berarti sudah jelas susunya sudah rusak gitu. Tapi saya sarankan buat teman-teman yang memang di sini nggak suka susu, biasanya produk susu menyebabkan teman-teman yang nggak suka susu biasanya jadi laktos intoleran ataupun
Kalau yang mungkin di sini ada teman-teman yang nggak suka susu terus akhirnya bisa diare kalau minum susu juga kan ada. Nah, itu produk olahan susu lainnya juga sama, hampir sama seperti itulah intinya pembahasan susu seperti itu. Ini susu-susu yang ini yang saya jelaskan dari tadi adalah yang memang kita beli di pasaran atau kita beli di warung-warung gitu, ataupun di ya biasa di sekarang banyak populer minuman susu gitu. Karena kalau yang kemasan cukup teman-teman melihat dari kemasannya. Kalau yang di kemasan, saran dari saya cukup dilihat misalnya susu kotak, meskipun belum tanggal kadaluarsanya masih jauh, tetapi kok kotaknya ngembang ataupun ada bukan susu kotak susu yang bagus itu biasanya nggak ada anginnya, tapi lebih kayak malah agak peot sedikit, itu biasanya susu yang masih bagus. Tapi kalau misalnya udah ngembang, berarti susunya itu sudah ada terjadi perubahan material susu di dalamnya sama oleh mikroba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak moderator. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya teman-teman untuk sesi tanya jawab akan dibantu oleh rekan saya Mbak Kinanti. Ini waktunya masih lumayan banyak, jadi silakan dimanfaatkan pada sesi tanya jawab kali ini. Silakan Mbak Kinanti. Ya, terima kasih Saudara Yusri. Terima kasih kepada Mas Mujib yang telah menyampaikan materi dengan sangat jelas. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya teman-teman untuk 3 orang penanya. Nanti teman-teman yang mau bertanya bisa menyalakan kamera dan audionya dengan menyebutkan nama dan bidangnya. Nanti satu pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Mas Mujib. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Aku mau nanya. Siapa dulu nih? Tadi, silakan. Siapa dulu nih? Mbaknya dulu. Adinda, Oh, aku dulu ya. Oke, makasih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Mujib. Selamat pagi. Ya, aku Adinda Nindya, ingin bertanya. Jadi dulu tuh, aku tuh pernah minum susu yang udah basi, Mas. Udah minum kayak, aku nggak ngeh kalau itu basi, tapi tetap aku minum, tapi sebenarnya baunya tuh udah kecut gitu kan. Nah, terus tuh pas aku tanya orang tua aku itu udah basi, dan aku pengen tanyain itu gimana sih cara kita yang udah terlanjur gitu loh. Jadi kayak cara pencegah, cara menanggulangi yang udah terlanjur, kayak misalnya kita makan daging yang sudah kotor, terus atau susu yang sudah basi itu kayak gimana gitu Mas, untuk apa ya, biar nggak terjadi kenapa-napa gitu. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, ini langsung jawab atau gimana? Boleh langsung dijawab, Mas. Oke, saya coba jawab ya. Adinda, oke. Ketika misalnya kita memang udah terlanjur gitu, udah konsumsi produk hewani yang udah basi gitu. Nah, produk hewani yang udah basi itu biasanya kalau kita konsumsi, sebenarnya kalau memang secara imunitas kita baik, kalau misalnya yang kita konsumsi nggak banyak, nggak bakal kenapa-napa gitu. Tapi biasanya cenderungnya kalau memang secara imunitas ataupun itu di kekebalan tubuh kita saat itu kurang baik, biasanya bisa penyakit yang ataupun yang bisa terjadi paling cepat itu diare gitu. Nah, ketika memang sudah terlanjur seperti itu, mungkin kalau saran dari saya bukan ahli gizi, tetapi saya lihat dari sudut pandang dari orang yang kita belajar bagaimana pengolahan produk peternakan.
ketika memang sudah terlanjur seperti itu, maka konsumsi selanjutnya ataupun kita ditutup, ibaratnya kita tutup tersebut dengan makanan yang memang masih segar gitu, yang benar-benar masih bagus, sehingga nanti ketika misalnya kita udah minum susu nih, minum susu yang basi, coba kita tutup misalnya dengan konsumsi protein hewani yang memang masih bagus gitu. Kalau protein hewani masih bagus ataupun masih segar, ketika kita konsumsi, otomatis tubuh kita kan akan menerima dan itu bakal diserap, sehingga secara mekanisme kekebalan tubuh itu kan sistem sel saraf dan yang lain, mereka membutuhkan yang namanya protein. Protein hewani itu salah satu protein esensial yang memang tidak bisa didapatkan dari protein yang ada di nabati. Karena kenapa kita dianjurkan untuk protein hewani, karena ada beberapa protein esensial yang tidak dapat diproduksi dalam protein nabati dan tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Makanya ketika kita konsumsi protein hewani dari daging yang segar atau dari produk peternakan yang segar, otomatis itu nanti akan dikonsumsi oleh sel, baik sel antibodi dan yang lain, itu untuk prevent dari pencegahan yang tadi kita konsumsi sebelumnya gitu. Tapi kalau memang nggak berefek, ya mungkin alhamdulillah berarti teman-teman kekebalannya lagi baik gitu. Tapi kalau saya sarankan, ya setelah itu konsumsilah produk hewani yang segar gitu ataupun yang masih bagus. Setelah itu, jadi untuk ya ibaratnya kita nanggulangin kebutuhan tubuh kita gitu, karena kan otomatis di dalam ketika misalnya itu udah ada bawa penyakit atau ada bakteri, kan otomatis tubuh kita defense, dan itu perlu namanya konsumsi mikro mineral atau mikronutrien yang kita dapat dari makanan selanjutnya gitu. Oke. Terima kasih, Mas. Oke. Selanjutnya yang bertanya, ini sudah ada di room chat Saya dari jawab yang Alivia. room chat apa yang gimana ya? Saya jadi dipersilakan tanya apa enggak, Mbak? Oh iya, Oh ya, silakan. boleh. Ya. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam, saya dari Komisariat in Purwokerto, bidang media dan eksternal. Sebelumnya saya mohon maaf jika kameranya tidak bisa dinyalakan karena terkendala RAM HP cuma 1 GB, jadi nggak bisa untuk menyalakan kamera. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan Idul Adha kemarin gitu. Kan dari Dinas Kesehatan kalau nggak salah, ataupun dari pemerintah daerah itu rutin ada yang mengecek kesehatan hewan kurban yang akan disembelih gitu. Sebenarnya apakah bisa gitu penyakit yang seperti itu menular lewat daging yang ada pada hewan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pengolahan daging yang baik itu seperti apa gitu? Yang ketika kita mengkonsumsinya itu tidak terlalu memberikan efek pada kita. Untuk yang terakhir, saya pernah mencicipi susu segar yang tidak ada campuran kayak gitu, katanya dari penjualnya. Saya rasakan itu kok ada rasanya kayak bau-bau daging sapinya kayak gitu. Nah, sedangkan ketika saya membandingkan dengan susu asli yang dalam kemasan, ternyata bau-bau dari kayak daging sapi seperti itu tuh sudah tidak ada. Sebenarnya penjelasan yang lebih logisnya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Khairul Umam. Oke, pertanyaan pertama, apakah penyakit bisa menular lewat daging? Nah, kenapa makanya Dinas Kesmafed kemarin benar-benar turun tangan, apalagi saat COVID ini. Bahkan kawan-kawan dari Ikatan Senat Kedokteran Hewan, ISKHI, itu mereka benar-benar turun untuk ngecek. Karena memang
penyakit itu bisa menular lewat daging, terutama penyakit zoonosis di sapi ataupun di ternak ruminatif. Kita nyebutnya mereka namanya secara istilah ilmiahnya hewan-hewan seperti itu, hewan-hewan kurban itu hewan ruminansia secara ilmiahnya. Nah, mereka itu biasanya ada penyakit menular seperti antraks yang sempat kejadian tahun 2019 kemarin di Kulon Progo. Kalau misalnya kita konsumsi daging yang misalnya penyakit zoonosis atau infeksius menular seperti itu bakal berefek pada kita. Antraks itu penyakit sapi gila. Kita juga bisa ikut gila. Karena memang apa yang kita makan nanti virusnya kan masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, karena kenapa? Karena penyakit bahkan sampai ketika ada penyakit zoonosis di daerah tersebut itu dilarang untuk mengelola peternakan daerah tersebut sampai 10 tahun. Ditutup, nggak boleh ada yang bikin peternakan. Kenapa? Karena virusnya dapat bertahan meskipun sudah dibakar, sudah ditimbun dan yang lain, itu bertahan sampai 10 tahun ke depan bakal ada timbul seperti itu. Seperti case-nya di Kulon Progo, di Jogja itu sampai hari ini mereka nggak boleh ada lalu lintas peternakan. Bahkan pas itu sempat ditutup beberapa bulan, tidak boleh ada ternak yang lewat lalu lintas Kulon Progo dan harus muter ke daerah lain ketika mau menuju daerah lain. Itu sampai berbahayanya seperti itu, karena dapat berimbas ke kita. Begitu juga dengan daging ayam. Daging ayam pada saat zamannya dulu, tahun-tahun di bawah tahun 2007-an, sebelum adanya undang-undang terbaru yang pelarangan untuk kita sebutnya AGP ataupun antibiotic growth hormone, itu adalah antibiotik yang disuntikan ke ayam untuk ayamnya cepat gemuk. Kalau teman-teman yang sekarang itu jangan khawatir, ayam yang sekarang itu bukan ayam yang disuntik kemudian gemuk. Itu suntik vaksin mencegah terjadinya virus, mencegah jadinya bakteri. Bukan bukan hormon. Kalau zaman dulu memang ada peternak yang kurang baik, oknum gitu, disuntik biar cepat gemuk. Kalau sekarang memang ayam sudah 35 hari itu bobotnya sudah 2,3 kilo on. Karena memang mereka secara genetik, kalau kata kawan-kawan pemulihan genetika, mereka sudah dikembangkan genetikanya untuk cuma makan, tidur, ngising, makan, tidur, ngising, bahasanya gitu. Jadi mereka gemuk. Nah, jadi itu. Tapi ketika memang ada penyakit di situ, pasti akan menular ke tubuh kita. Kemudian bagaimana pengolahan yang baik? Pengolahan yang baik, sebenarnya kita sebagai orang awam atau itu, kita cenderung malah lebih suka daging yang segar. Daging habis disembelih langsung kita konsumsi. Sebenarnya daging yang baik, ya penyembelihan harus tempatnya bersih dan yang lain itu harus standarnya seperti itu. Kemudian pastikan dibersihkan. Setelah itu harus yang lebih baik itu daging ayam ataupun daging sapi ataupun daging lainnya tidak langsung kita masak. Kita lebih cenderung suka seperti daging yang segar seperti itu. Daging segar itu bukan berarti habis disembelih langsung kita masak. Yang baik adalah kita menunggu sampai daging mengalami bahasa ilmiahnya proses rigor mortis atau proses keluarnya darah secara maksimal dari dalam daging gitu. Meskipun setelah disembelih itu pasti masih bakal ada darahnya. Nah, makanya kita tunggu. Biasanya itu waktunya 1 hari. Setelah itu, atau secepat-cepatnya 12 jam. Yang teman-teman bisa taruh di kulkas, kemudian nanti ditunggu sampai darahnya keluar semua, baru itu bagus untuk dimasak. Tapi kita lebih cenderung habis disembelih langsung dimasak. Itu dagingnya kurang sehat, karena proses rigor mortisnya belum selesai. Apalagi yang ternaknya ketika disembelih sebelumnya stres, pasti malah darahnya banyak yang ngumpal di dalamnya secara kita tidak sadar gitu. Terus yang terakhir, kenapa susunya masih bau? Kalau susu produk kemasan memang mereka sudah pengolahannya sudah standar ISO, di mana mereka pasti akan menghilangkan bau gitu. Kalau misalnya susu murni memang
masih cenderung agak bau, tetapi baunya bukan bau yang aneh gitu. Biasanya memang itu adalah di dalam di ambing ataupun khususnya apalagi kalau susu kambing, mereka punya hormon yang yang kita bilang, oh kenapa wedus itu berengus, itu namanya hormon feromon. Itu yang mau menyebabkan susu itu bau. Jadi usahakan ketika memang misalnya teman-teman peternak punya sapi misalnya atau punya susu sendiri, itu ketika penanganan di peternak adalah susu itu akan ikut bau apa yang di dekatnya ketika dia diperas dari kambing, dari ternaknya. Yang kali diperas ternyata di situ ada bau minyak wangi, pasti baunya nanti baunya minyak wangi, misalnya minyak wangi Casablanca ataupun bau yang lain ikut yang lain. Mereka akan mengikuti. Karena susu bau susu itu akan mengikuti wangi yang ada di sekitarnya. Jadi baunya kalau yang susu murni biasanya baunya bau sapi. Ya, bau sapi ataupun kalau misalnya susu kambing berarti bau perengus gitu. Itu berarti susunya masih bagus gitu. Kalau udah baunya udah beda, berarti biasanya setelah itu ada pas dicampur bau yang lain gitu. Mungkin itu coba penjelasan dari saya, Mas Soehul. Tambahan sedikit boleh, Bu Moderator? Gini Pak, kan terkait pengolahan daging, jadi dulu ibu saya itu pernah, karena tahulah ayam kampung itu kan tekstur dagingnya itu kan keras, sulit untuk dicerna gitu. Nah akhirnya ada inisiatif dari tetangga, katanya disuruh dicampur sama bodrek kayak gitu, dan hasilnya memang teksturnya itu jadi lebih empuk, dan juga itu bahkan dari daging sama tulangnya itu bisa sampai terlepas kayak gitu. Itu sebenarnya bagaimana dilihat dari perspektif peternakannya, kalau misalnya seperti itu sehat atau enggaknya gitu. Oke, memang di pengembangan teknologi produk peternakan untuk daging, misalnya seperti daging ayam kampung yang alot, itu sebenarnya memang kita memang kita disarankan, kita juga mengembangkan disarankan untuk menggunakan seperti zat-zat untuk biar daging itu enggak alot. Nah, tapi kita biasanya pakai enzim. Mungkin memang prakteknya banyak yang mereka pakai obat, ya itu bodrek, memang saya tahu. Tapi teman-teman bisa menggunakan yang lain, biasanya atau daging sapi pun kan kadang alot, misalnya untuk sate juga nggak bisa. Teman-teman bisa menggunakan enzim-enzim alami. Enzim-enzim alami itu carilah enzim yang ataupun carilah buah-buahan, bisa pakai buah yang mereka mengandung enzim alami. Ya, enzimnya biasanya enzim papain di di daun pepaya ada, bisa pakai enzim papain atau nanti pakai enzim yang ada di seperti belimbing bulu, kemudian nanas muda dan yang lain gitu. Karena memang mereka memiliki enzim yang bisa meluruhkan protein. Jadi itu sebenarnya yang kenapa bikin alot itu proteinnya mereka berikatan secara rapat. Kalau secara saya mungkin kurang bahasa tepatnya gimana ya anak kimia, mungkin teman-teman di sini ada yang kimia. Jadi proteinnya mereka saling berikatan sehingga menahan air untuk keluar, maka kenapa dagingnya seperti itu, alot dan yang lain. Nah, itu bisa kita menggunakan enzim alami. Ya, teman-teman bisa menggunakan buah-buahan yang pH-nya rendah atau pH-nya asam. Ya, belimbing bulu, nanas, kemudian mungkin apalagi ya yang beberapa buah yang seperti itu. Bisa seperti itu, atau bahan yang mengandung unsur basa seperti kulit daun pepaya itu kan pahit. Nah, itu lebih ke basa, ada enzim papainnya. Mungkin bodrek masuk sebenarnya ada sifat basanya, tapi kalau saya sarankan jangan pakai obat-obatan karena kan memang itu dikonsumsi misalnya buat konsumen ataupun buat kita sendiri gitu. Jadi bisa menggunakan enzim-enzim. Cukup kalau
nanas muda ataupun belimbing ulu cukup 5 menit, nggak usah sampai di atas 5 menit, bahkan 10 menit, 15 menit dagingnya nanti kayak bubur, bisa sendiri-sendiri gitu. Mungkin itu penjelasannya Mas Wairul. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Oh, di sini. Oke, untuk penanya terakhir, silahkan yang ingin bertanya. Bisa langsung menyalakan kamera dan audionya. Aku mau dong. Ya, boleh. Ya, perkenalkan nama saya Nurina, izin bertanya. Bagaimana kalau kita menjaga hewan ternak seperti ayam untuk mendapatkan telur yang bagus? Karena di desa saya kan itu lagi ada petelur kayak gitu, peternak petelur. Tapi ditakutkan dari masyarakat kan mau meresahkan lah kayak gitu baunya atau segalanya. Jadi bagaimana ya kita menjaga buat terbebas dari bau-bau yang tidak sedap itu dan telurnya masih tetap bagus gitu. Terus kalau misalkan aku pernah nemuin telur tapi telurnya itu isinya itu 2 kuning-kuningnya, apakah itu dikatakan kalau misalnya dikonsumsi itu masih bagus gitu? Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya Mbak Norina. Oke, bagaimana misalnya di desa kok ada peternakan ayam petelur? Bagaimana untuk mengurangi bau? Ini kembali ke peternaknya ya. Sebenarnya kita juga dari teman-teman ini fokus bidangnya di nutrisi. Kalau di peternakan kita dibagi dengan departemen pengolahan hasil, kemudian departemen nutrisi, kemudian pemulihan genetik, reproduksi dan itu pembagiannya seperti bahan dan bahan pakan. Nah, beberapa ahli nutrisi ternak mereka sudah mencoba meramu bagaimana biar kadar amoniak tidak terlalu tinggi. Sebenarnya bau yang ditimbulkan dari feses itu karena amoniaknya terlalu tinggi. Nah, amoniak terlalu tinggi karena ternak atau si ayam nggak konsumsi yang pakannya diberikan itu nggak dikonsumsi, nggak diserap semuanya, masih banyak yang terbuang sehingga amoniaknya menyengat. Nah, caranya kayak gimana untuk menguranginya? Yang pertama memang dari pakan, pasti kasih pakan yang memang mudah tercerna secara yang tercerna dengan baik oleh ternak. Kemudian selanjutnya setelah itu pembersihan secara rutin. Biasanya kan peternak biasanya ditunggu sampai numpuk. Kalau memang itu di sekitar lingkungan masyarakat, ya berarti pembersihannya di maksimal harus lebih cepat gitu. Ya bisa setiap hari dibersihkan ataupun 3 hari sekali. Kemudian bisa ditutup misalnya setiap hari ditambah pakai merang ataupun kapur untuk mengurangi bau. Kapur dolomit itu bisa untuk ditabur kapur atau ditabur dolomit bisa mengurangi bau. Atau bisa disemprot dengan kita bisa sebut namanya IM4 ataupun efektif mikroorganisme 4. Mungkin kalau anak biologi tahu apa itu, atau beberapa anak pertanian juga mungkin tahu efektif mikroorganisme 4 itu mikroorganisme yang dikembangkan sampai tahap keempat. Apa saya kurang tahu bahasa ilmunya karena takut saya salah gitu. Mungkin teman-teman biologi lupa. Itu efektif mikroorganisme. Nah, bisa seperti itu, bisa ditabur kapur dolomit dan yang lain. Dan untuk telurnya, otomatis kan telurnya nggak mungkin jatuh. Mereka nelor karena kandangnya pasti kandang baterai, mereka akan telurnya keluar. Biasanya telurnya nggak bakal campur ke feses. Kalau telurnya kecampur ke feses bisa dibersihkan gitu, dilap atau seperti apa gitu. Tapi intinya kalau untuk mengurangi bau seperti itu biar setidaknya tidak mengganggu pemukiman. Dan memang ada standar minimal untuk jarak pembuatan kandang dari pemukiman, itu minimal 100 meter dari pemukiman warga. Itu akan lebih baik seperti itu sehingga tidak mengganggu.
Itu Mbak Nurina. Oke, terus kalau yang misalkan yang kalau nemuin satu Oh telur iya, saya lupa jawab. gimana? Ya, untuk telur yang misalnya kuningnya 2 berarti berkah itu. Bagus, masih bagus. Berarti itu namanya istilahnya double yolk. Tapi itu tidak diinginkan oleh peternak. Rugi kalau misalnya kayak gitu, rugi peternaknya yang harusnya bisanya jadi 2 telur, malah ternyata ayamnya malah ngeluarin kedua kuningnya di dalam 1 telur. Pasti telurnya lebih besar. Itu double yolk. Itu kalau misalnya dari sisi kita konsumen ya nggak apa-apa, kita senang. Tapi kalau sisi peternak rugi, karena itu harusnya jadi misalnya telur kan satunya 1.500 harusnya jadi 3.000 cuma jadi 1.500, bahkan masuknya itu telur reject karena tidak bisa digabungkan dengan telur yang lain, itu telur reject biasanya itu. Tapi masih bagus, kecuali kalau misalnya telurnya ada blood spotnya, ada bercak darah atau ada bercak kotoran feses dan yang lain, itu yang nggak baik. Kalau double yolk ya bagus untuk kita konsumsi, masih bagus. Oke. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan kan aku lihat di YouTube itu katanya telur bisa mengempukan daging. Itu kan tadi yang Masnya bilang kalau buah-buahan itu dijadikan untuk mengempukan daging, apakah telur juga bisa? Kalau aku sih lihatnya di YouTube bisa gitu. Oke. Ini saya malah baru dengar kalau misalnya telur bisa mengempukan daging, saya malah baru dengar gitu. Karena prinsipnya kalau memang telur itu kan protein. Saya malah secara logika saya malah belum nangkap. Karena yang biasanya yang memecah biar kenapa daging bisa empuk itu karena ada enzim di telur. Telur itu protein full ya, semuanya whole telur itu protein, makanya saya belum pernah dengar kalau protein memecah protein gitu. Ya mungkin saya yang kurang update informasi, dan yang tadi saya juga kebetulan ini saya memang teman saya juga ada yang saya tanyakan, teman saya yang backgroundnya peternakan pun dia belum pernah dengar. Mungkin kalau enzim kalau di buah-buahan ataupun sayuran yang memang memiliki enzim untuk memecah protein, mereka bisa. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih penanya. Yes. Semua penanya sudah dijawab ya oleh Mas Mujib. Terima kasih atas partisipasinya untuk penanya. Mohon maaf juga yang ingin bertanya karena waktu sudah habis. Sebelum saya akhiri acara diskusi pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Mujib yang telah menyampaikan materi serta teman-teman Genbi yang ikut berpartisipasi. Demikianlah diskusi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.